Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas. Kemudian setelah selesai malam, selesai asar, menjelang malam, selesai penciptaan Adam, kemudian ia istawa alal arsh. Pada hari yang ke-7 itu dia pun istawa alal arsh. Kalau ditanya, apakah yang disebut oleh Allah yang namanya dunia? Dunia itu menurut Allah namanya darul hayat. Mufrad atau tidak? Akhirat itu dia tidak dinamakan darul hayat, tetapi dinamakan darul hayawan. Ana ulangi kembali ya. Akhirat itu dinamakan darul hayawan. Berhenti apa enggak? Ada berhentinya enggak? Ada berhentinya enggak? Kalau darul haya berhenti enggak? Kalau darul hayawan yang berhenti apa? Nafas Anda ataupun dia yang berhenti? Apa perbedaan haya dan hayawan? Haya mufrad, hayawan jamak. Ini tidak ada hentinya hidup. Berarti tidak ada kiamat. Di dalam surat 64 ayat 19 kalau tidak salah, itu Allah menjelaskan namanya, ada istilah namanya di buntut itu darul hayawan. Mumtahanah surat 64 dapat At-Taghabun ayat 19 sampai ayat 9. Buntut ayatnya itu darul hayawan. Oke, kita cari buntutnya itu darul hayawan. Akhir ayatnya. Itu selembar-selembar, jangan terlalu banyak kita balik. Ada nggak? Atau di Ahqaf mungkin ya. Itu di buntut ayat itu Ibnu Abbas menjelaskan ada perbedaan antara Abdullah bin Mas'ud menjelaskan ada perbedaan antara darul haya sama darul hayawan. Akhirat itu disebut darul hayawan karena tidak ada kematian. Haya tidak berhenti, namanya hayawan. Adapun dunia ini darul haya, kehidupan. Dia punya batasan. Jadi dunia dan akhirat itu ada pemisahnya. Allah katakan, Ia ciptakan dunia itu berupa langit dan bumi. Langit itu ada 7 lapis. Berarti lewat dari lapis yang ke-7 dunia apa bukan? Dia bukan dunia lewat dari yang ke-7. Kiamat itu hanya ada di langit yang ke-7, dari bawah sampai ke atas. Bumi dan apa yang ada di dalamnya beserta langit ini yang akan terjadi kiamat. Lalu ada perbedaan antara kiamat di bumi dan kiamat di langit. Kiamat di langit dengan di bumi ini perbedaannya ialah di bumi ada gempa bumi, di langit tidak ada gempa bumi. Gempa bumi yang ada di bumi ini akan meledakkan gunung yang harus meledak. Yang harus meledak itu gunung.
meledak, apa yang terjadi bumi ini? Gempa yang ada sekarang meledakkan bumi, meledakkan gunung atau tidak? Enggak. Orang sudah teriak apa belum? Sudah berteriak atau belum ketika terjadi gempa bumi di dunia sekarang ini? Sudah berteriak, tetapi gunungnya tidak hancur. Bagaimana kalau di akhirat? Dan kalau apa? Terjadi hari kiamat. Ketika terjadi gempa bumi di hari kiamat itu yang meledak gunung. Tetapi di langit itu tidak ada yang meledak. Proses kematian antara penduduk langit dengan penduduk bumi pun berbeda. Kita lihat proses kematian terjadinya gempa bumi di bumi. Anda bisa buka surat 22 Al-Hajj ayat 5. Kemudian surat 39 ayat 68 dan 69. Ini gempa yang ada di bumi. Kiamat yang ada di bumi. Kemudian surat 56 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Al-Waqi'ah. Allah menyatakan, dapat surat 22 Al-Hajj ayat 5. Silakan. Hai manusia. Ayat 1 bukan ayat 5, ayat 1 dan 2. 1 dan 2 bukan 5. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya. Tolong ente bacanya agak dekat sedikit, agak gede, bukan untuk ente sendiri, orang lain mau dengar. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Bagaimana? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Jadi gempanya itu berefek sangat luar biasa. Perempuan bisa lupa dengan anaknya dari anak yang ia susukan. Gempa Aceh masih sempat atau tidak orang menggendong anak? Masih sempat ya. Gempa di hari kiamat kelak nanti untuk menghancurkan dunia ini beserta yaitu bumi. Itu efek gempanya, manusia perempuan sudah tidak ingat lagi dengan anak yang ia susukan. Berapa skala Richter goncangannya? Lanjut. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Gempa itu akan menggugurkan seluruh kandungan wanita yang hamil, baik tua ataupun muda. Hamil tua ataupun hamil muda. Berapa skala Richter kalau ditanyakan? Itu yang pertama. Itu yang kedua. Keadaan manusia pada saat itu, kata Allah lanjutnya. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, situasinya memabukkan. Kenapa? Buka Al-Waqi'ah surat 56. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan luluh sehancur-hancurnya. Jadi yang terjadi adalah penghancuran gunung. Kalau gunung ini hancur, bagaimana keadaan manusia? Terombang-ambing apa tidak? Terombang-ambing apa tidak? Kira-kira kalau mereka terombang-ambing di bumi ini mabok apa tidak keadaannya? Seperti orang mabok atau tidak? Lanjut kata Allah pada surat yang ke-22 itu, ayat 2-nya belum selesai. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. yang terjadi pada saat itu, manusia terombang-ambing seperti orang mabok, tapi bukan mabok karena minum khamar, tetapi dia mabuk karena azab Allah yang mengakibatkan bumi itu goyang bersama mereka. Itu baru satu sisi.
Kemudian surat 39 ayat 68 Az-Zumar itu, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa nufikha fi ukhrahum fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, Apa yang terjadi? maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masih. Jadi kematian itu ada proses. Ada yang mabuk, ada yang keguguran dulu kandungannya, ada yang orang sudah tidak ingat lagi sama siapa. Ada proses. Kalau terjadi kiamat di langit itu berbeda dengan yang ada di bumi. Fafazi'a kalau di langit itu. Malaikat itu matinya fafazi'a, matinya ketakutan. Buka surah 27 An-Naml ayat 78. Wa nufikha fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. 78 atau 87? Silakan. Dan ingatlah hari ketiga ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Jadi yang di langit itu terperanjat, terkejut. Jadi ada perbedaan dalam kematian, sistem kematian yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu yang dihancurkannya apa? Bumi apa gunung? Saya ulangi lagi ya. Kiamat itu yang hancur bumi apa gunung? Kalau begitu bumi ada? Gunung dulu. Saya tanyakan. Anda sudah baca ayatnya tadi ya? Buka surat 56 Al-Waqi'ah. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baca. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Yang ditanyakan, yang hancur bumi apa langit? Gunung. Apa yang hancur itu bumi apa gunung? Buminya ada kalau gitu. Yang anak ulangi, yang anak tanyakan pada Anda, jangan menjadi kaum murji'ah bolak-balik. Ketika terjadi hari kiamat, yang hancur itu gunung apa bumi? Gunung. Buminya ada kalau gitu? Ada buminya. Kiamat kata mana itu kalau masih ada bumi? Hah? Anak tanya. Kiamat kecil. Anak ulangi kembali. Anak ulangi. Makanya saya ulangi kembali, umat Islam itu punya satu kelemahan. Apa itu? Mereka itu berasumsi, beriman dari opini orang. Dia tidak melihat teks langsung. Dia tidak melihat teks langsung, tetapi dia berasumsi dari opini orang. Opini yang dibentuk orang, lalu dia berasumsi. Saya tanya, kiamat yang selama ini Anda pahami ialah kiamat yang mana hancurnya bumi dan langit beserta apa yang ada di dalamnya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Baik, Anda ulangi kembali. Coba kita lihat teks Al-Waqi'ah. Ulangi kembali Al-Waqi'ah, akan Anda berikan sekian banyak dalil. Tapi tidak hanya satu orang yang pegang terjemah ya, semuanya pegang terjemah. Nanti saya suruh secepat mungkin Anda cari ayat. Baca Al-Waqi'ah terlebih dahulu. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luruhkan sehancur-hancurnya. Yang hancur apa? Yang digoncang apa? Bumi digoncang akibatnya gunung hancur. Ada nggak masih buminya? Ada Mas. Hah? Kalau begitu apa yang selama ini Anda yakini dari kiamat salah dong? Kalau Anda ulangi ya. Selama ini Anda mengatakan ketika terjadi kiamat bumi itu pun hancur. Tanya dalil, Anda nggak punya dalil? Opini. Punya dalil? Nggak punya dalil. Ayat ini berkata kalau terjadi hari kiamat bumi digoncang, gunungnya hancur. Iya atau tidak? An-Nahl berkata surat 16, An-Nahl tadi ayat berapa? 15. Wa ja'ala rawasiya fiha wa ja'ala fiha rawasiya an tamida bikum. Baca. Surat 16 ayat 15, An-Nahl. Siapa dapat baca? Mau usah nunggu. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Kalau bumi digoncang, pecah nggak gunung ini? Buminya tetap ada atau tidak? Anak kasih lagi nanti ayat. Buka surat 69 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Allah menyatakan, wa nufikha fis-suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkatan dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzin waahibah والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Silakan. Maka apabila sangkakala hidup sekali hidup, Oke, apa yang terjadi? dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Jadi bumi ini diangkat, lalu dia akan berbenturan dengan benda-benda yang ada dari angkasa luar turun. Yang dari atas turun, bumi ini diangkat dari bawah. Berbenturan atau tidak? Ya. Yang saya tanya, ada nggak buminya? Allah katakan, wa humilatil ardh. Bumi diangkat. Ada nggak buminya? Ada. Berbenturan dan tetap berangkat. Buka surat 39 ayat 67. Anda tambah lagi tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qala wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nah, Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Ada nggak? Kiamat. Ulangi. Ulangi. Dan bumi? Dan padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Ada nggak buminya? Hancur nggak buminya? Buka hadis Muslim 2385 sampai dengan 2387. Mulai 2386 aja langsung. Hadis Abu Hurairah.
Aduh, lama sumber-sumber ini. Dua tiga delapan enam. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelak di hari kiamat Allah tabrakan. Hai. Tolong ganti sana minta kita. Kacamatanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat Allah tabaraka wa ta'ala akan mengenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan-tangannya. Jadi ada nggak bumi? Hancur atau tidak dia? Bumi hancur atau tidak? Gunung hancur atau tidak? Semua yang ada di atas bumi hancur atau tidak? Bumi ini hancur atau tidak? Di mana dia? Langit hancur apa tidak? Belum. Langit hancur atau tidak? Tidak. Dalilnya mana? Menyatakan sesuatu terhadap Allah tanpa dalil, mending Anda disyirik kepada Allah ketimbang menyatakan sesuatu tanpa dalil. Dosa yang paling besar dan sangat amat besar dan susah untuk diampunkan oleh Allah kecuali yaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dalil, haram. Saya tanya, punya dalil Anda mengatakan langit tidak hancur? Mana? Anak tanya, langit hancur apa tidak? Anak tidak tanya dari gulung, hancur apa tidak itu langit? Tidak hancur, dalilnya mana? Anak ulangi kembali ya. Bumi hancur atau tidak? Kita katakan tidak hancur itu bumi itu, tapi apa yang ada di atas bumi semua hancur. Jadi bumi itu bulat di saat dia ada gunung dan semuanya bulat dia. Begitu itu diledakkan, semuanya hancur, kembali dia menjadi rata. Baik, bagaimana dengan nasib langit? Buka surat 21 Al-Anbiya ayat 104. Yauma natwi as-samaa'a katayyi as-sijil lil-kutub. Nah, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. digulung atau tidak? Langitnya digulung atau tidak? Kalau anak tanya, siapa yang menggulung langit? Ayat ini. Mana dalilnya Allah yang menggulung langit? Matwiyatun biyamini. Yang menggulungnya siapa? Matwiyatun, tergulung apa bukan? Tergulung dan menggulung beda tidak? Tergulung sama menggulung beda apa tidak? Aha, kalau tergulung sudah Gulung sendiri. dalam bahasa Arab mengatakan matwiyatun, tergulung. Kemudian ada yang mengatakan yauma natwis sama, pada hari kami gulung langit. Berarti ada yang gulung.
ayat 17. Baca. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Apa sih kerjaan malaikat ini berada di penjuru ini? Dan pada hari itu Dia inilah yang menggulung. Setelah dia tergulung baru diserahkan. Malaikat inilah yang mengangkat bumi, baru diserahkan. Dan seluruh benda angkasa itu pun jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, masuk ke dalam langit itu. Selesai dia jatuh ke dalam langit itu, baru dia digulung bersama langit. Kita ini berada dalam rongga langit atau bukan? Ya. Kalau begitu, langit itu pecah dari bawahnya atau dari atasnya? Dari atas pecah. Pecahnya itu dari atas, kata Allah. Begitu dia pecah dari atasnya, berarti semua benda angkasa yang ada di dalamnya itu runtuh ke bawah. Barulah dia digulung. Kamu saya 9 lewat. Setengah 10. Tayyib. Nggak kelar ya. Bahasannya nggak kelar, nggak cukup satu pertemuan. Tayyib. Saya lanjutkan sedikit bahwasanya ini baru proses awal kiamat. Ini baru proses awal pengantar kiamat. Kiamatnya sendiri kalau Anda tahu sangat dahsyat. Insya Allah pertemuan kita akan datang di masyiatillah, akan kita lanjut proses kejadian ini. 1 jam ya. Tadi apa nggak kita kasih tanya jawab? Nggak usah tanya jawab ya. Selesai ini baru. Langsung saja. Baik. Kemudian proses kiamat itu setelah dia digulung oleh Allah, digulung oleh malaikat dan berada di tangan Allah. Lalu ditanya, yang saya tanyakan, langit di posisi tangan yang mana dan bumi berada di posisi tangan yang mana? Buka Muslim 2387. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW bersabda, kelak hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanannya seraya berkata, akulah Maharaja, Maha Kuasa, kemana orang-orang yang sewenang-wenang, kemana orang-orang yang sombong. Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kirinya. Lanjut. Kemudian dia berkata, seraya berkata, akulah Maharaja, Maha Kuasa, kemana orang-orang yang sewenang-wenang. Oke, yang saya tanyakan, jelas sekarang posisi langit dan bumi. Jelas atau tidak? Jelas. Di mana bumi kalau tidak jelas? Kiri. Posisi bumi di tangan mana? Kiri. Tayyib. Langit di tangan kanan. Kemudian ada hadis mengatakan kedua-duanya tangan Allah itu kanan. Ada dua pendapat tentang ini dan dua hadis, kedua-duanya sahih. Kita hanya iman kepada berita, tidak boleh ditakwil, haram. Tidak boleh dirusak istilahnya. Seperti Yahud, haram. Tidak ada berita dari Rasulullah SAW tentang bentuk tangan itu, tidak ada, haram. Tidak boleh ditasyabuhkan, tidak boleh dibayangkan, haram. Seperti mujassimah ataupun mulabbisah ataupun musyabbihah. Kita terlepas daripada tiga aqidah tersebut. Tayyib. Kiamat. Ada riwayat menjelaskan kiamat itu kan ada tiupan sangkakala.
Begitu tiupan sangkakala itu ditiup, apakah seluruh orang dapat sama berbarengan waktunya atau ada yang berbeda? Berbeda, tidak sama. Kalau begitu ada yang pertama mendengar dong. Siapa itu? Orang-orang yang sedang melakukan homoseksual. Di akhir nanti akan marah ini. Dia sedang melakukan homoseksual sesama laki-laki. Manusia ini yang pertama terkena suara sangkakala, lalu seluruh badannya gosong dan mati sekaligus. Itu Anda bisa mendapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir pada penjelasan surat 39 ayat 68 itu. Kemudian kalau begitu, ketika terjadinya hari kiamat, seluruh manusia mati apa tidak? Ada yang sisa atau tidak? Seluruh malaikat mati atau tidak? Ada yang sisa atau tidak dari kalangan malaikat? Ada yang sisa atau tidak? Tidak ada yang sisa. Anda nggak sepakat sama ini kalau tidak ada yang sisa. Ada yang sisa. Bukan 69. Surat 39 ayat 69. 68. Ulangi baca ayat 68 ini. Lah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ulangi lagi. Satu persatu jangan tersambung sehingga orang nggak jelas. Ulangi. Dan hiduplah sangkakala. Kemudian, Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. stop. Matilah siapa yang di langit dari kalangan malaikat dan siapa yang di bumi dari kalangan manusia dan jin. Lanjut. Kecuali yang dikehendaki Allah. Masih ada kecuali siapa yang dikehendaki? Allah. Masih ada sisa kan? Dari kalangan malaikat yang sisa, berapa malaikat? Siapa namanya? Israfil. Sudah ada 4 malaikat yang sisa. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Malakul Maut. Lalu 4 ini pun berproses kematiannya. Mati dulu 2, lalu sisa 2, mati 1, sisa 1, lalu mati yang 1 lagi. Yang pertama mati Mikail dan Malakul Maut. Kemudian ada yang meriwayatkan yang pertama mati Malakul Maut sama Israfil. Yang pertama mati itu Mikail bersama Israfil yang pertama mati. Sisa Malakul Maut dan Jibril. Allah bertanya pada saat itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Allah bertanya ketika terjadi hari kiamat sisa 4 malaikat itu. Man al-baqi ya Jibril? Qal anta al-baqi ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Siapa yang sisa wahai Jibril? Lalu Jibril berkata, anta al-baqi, engkau yang sisa. Hai Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. 4 ini masih hidup. Jawabannya seperti itu. Lalu Allah perintahkan kepada Malakul Maut untuk mengambil nyawanya Israfil dan Mikail. Mati 2 orang, 2 malaikat ini, sisa 2. Lalu Allah bertanya, mana baqi ya Jibril? Qal ya anta baqi ya Rabb Jibril wa Malakul Maut. Siapa yang sisa? Engkau yang sisa wahai Rabb, wahai Rabbnya Jibril dan Malakul Maut. Lalu Allah berkata kepada Malakul Maut,
Yang anak tanyakan, bagaimana proses kematiannya malakul maut itu? Dia tukang nyabut nyawa orang. Siapa yang mencabut nyawa dia? Hah? Anak bilang haram berarti ngomong masalah-masalah dia bunuh diri. Masa malaikat itu bunuh diri? Itu bikin sabta ini haram. Ente tidak akan pernah meyakini jin kalau dibikin dia sabta. Ente bikin sabta negara ente, republik ente, presiden ente, silakan bikin sabta jungkir balik. Tapi tidak Allah ente. Ente bikin sabta negara ente, republik ente, presiden ente, silakan bikin sabta jungkir balik. Tapi tidak Allah ente. Orang pun akan marah mengatakan Anda kurang ajar bercanda terhadap presiden Anda, apalagi Allah. Hati-hati lu. Saya sudah mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa ilmu haram. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, siapa yang memberikan tugas kepada malaikat maut untuk mengambil nyawa orang? Bukan Allah. Maka Allah berkata kepadanya dalam satu ayat yang dikatakan, ya malakul maut mut. Fana. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, hai malaikat maut, mati kamu. Mati kamu, dia pun mati. Tumbang. Cukup dengan perkataan. Sisa Jibril. Lalu dia pun mati. Dalam riwayat yang lain mengatakan yang terakhir itu ialah malakul maut itu sendiri. Lalu sebelum malaikat maut meninggal, meninggal, Allah memerintahkan untuk mencabut nyawanya Jibril. Lalu sisa dia, lalu Allah berkata, hai malakul maut, dia pun mati. Ini baru proses akhir kiamat. Kalau orang tanyakan nanti siapa yang pertama dibangkitkan oleh Allah jadi kiamat? Yang meniup trompet itu bangkit terlebih dahulu. Siapa itu? Kalau ada tanyakan ente, apakah Israfil itu sekarang sudah memegang trompet itu atau belum? Ataupun belum? Hah? Ada dalil yang menyatakan begitu Allah selesai menciptakan langit dan bumi, selesai menciptakan Adam, ketika dia istiwa, trompet itu telah dimasukkan oleh Allah, ditancapkan oleh Allah di mulutnya Israfil, siap untuk meniup. Berapa lama dia berdiri sampai tertancap itu? Ketahuilah, mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang ini belum sampai 50.000 tahun. Belum satu hari menurut versi Allah. Belum satu hari. Karena ia katakan 6 hari itu menurut waktu kita. Sehari itu menurut waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Sehari menurut waktu Allah sama dengan 50.000 tahun waktu bumi.